Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana Dairobi dalam kisah-kisah teladan dan kisah syurah nabawiyah. Pada tayangan kali ini Ana akan melanjutkan dari kisah sebelumnya. Masuklah kita pada perang Fijar. Perang di mana ini adalah perang pertama kali yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah SAW berusia 15 tahun, ada yang mengatakan juga Rasulullah SAW berusia 20 tahun, Rasulullah pernah ikut dalam peperangan Fijar ini, di mana peperangan ini adalah perang antara suku Kinanah bersama suku Quraisy melawan suku Qais. Adapun penyebab peperangan ini adalah ketika Nu'man bin Al-Munzir, seorang sang raja Arab yang tinggal di Herat. Herat ini adalah sebuah negeri yang berada di barat Sungai Efrat. Di sana dahulu adalah tempat tinggal raja-raja Arab sebelum raja-raja Persia. Nu'man Al-Munzir, seorang raja, memiliki banyak dagangan yang biasa dikirim ke pasar Ukaz. Jadi raja ini memang udah biasa ketika ada pasar Ukaz, sang raja ini biasa membawa dagangannya melalui seseorang yang memang bertanggung jawab, yang bisa melindungi barang-barang dagangan sang raja ini. Suatu hari Nu'man Al-Munzir ini sedang duduk, dan pada saat itu ada Barrod bin Qais Al-Kinani dan Urwah bin Utbah. Kemudian Nu'man Al-Munzir ini berkata, "Siapa yang bersedia membawa daganganku ke pasar Ukaz?" Intinya Nu'man Al-Munzir ini pengen nyewa centeng, pengen nyewa pengawal atau pengaman untuk menjaga barang dagangnya untuk sampai kepada suku-suku yang ada di negeri Arab. Lalu Nu'man Al-Munzir berkata, "Siapa yang bersedia untuk menjalankan perdaganganku ini hingga terjual di pasar Ukaz?" Lalu Barrod bin Qais Al-Kinani yang merupakan seorang centeng atau preman di suku Kinana ini berkata, "Aku bersedia untuk menjual ke seluruh suku Kinana." Kemudian Nu'man Al-Munzir berkata, "Yang saya inginkan adalah yang bisa menjual ke seluruh manusia." Akhirnya keseluruhan, nggak pakai pandang bulu, nggak pakai khusus suku ini, suku itu, suku ini. Pokoknya semua aja, pokoknya jual ke mana aja. Itu yang diinginkan oleh Nu'man Al-Munzir. Kemudian Urwah menjawab, "Aku bersedia untuk menjalankan perdagangan ini kepada keseluruh orang, pada semua kabilah, kepada semua suku. Aku bersedia." Kemudian si Barrod ini berkata, "Apakah engkau ingin menjual kepada suku Kinanah?" Maksudnya suku dari suku Barrod ini. Urwah menjawab, "Jangankan suku Kinanah, semua suku aku akan menjual kepada semua orang." Nah, maka pada saat ini si Barrod jadi kesel. Barrod jadi dengki sama si Urwah. Akhirnya Nu'man Al-Munzir ini memilih Urwah bin Utbah untuk menjalankan perdagangannya di pasar Ukaz. Kenapa si Nu'man Al-Munzir ini sebenarnya juga memang nggak pengen memilih Barrod? Karena nggak enak aja biasanya si Barrod nih yang membawa perdagangannya. Tapi karena si Barrod ini orangnya licik, orangnya akhlaknya buruk. Si Barrod ini suka ngentit perdagangan orang, suka korupsi. Pokoknya nggak beres dah nih orang. Emang dia jagoan, preman. Tapi si Barrod ini akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk sehingga bahkan jangankan sama orang, sama sukunya sendiri diberantem. Barrod ini Masya Allah dah, kebangetan preman dah bahasa Barrod. Akhirnya Nu'man Al-Munzir ini memilih Urwah bin Utbah untuk menjalankan. Nah, Urwah bin Utbah ini juga bukan sembarang orang. Dia juga preman juga, jagoan juga. Makanya dia nggak takut sama Barrod. Singkat cerita, akhirnya Urwah bin Utbah ini membawa dagangan daripada Nu'man Al-Munzir ke pasar Ukaz. Di tengah perjalanan ini, karena Barrod udah gedeg, Barrod udah dengki, udah benci sama si Urwah ini, dia tinggal menunggu kesempatan untuk bisa membunuh Urwah bin Utbah. Kemudian pada kesempatan jalan, nah ketika Urwah bin Utbah ini lengah, dihajar sama Barrod sehingga dibunuh habis-habisan. Si Urwah itu, matilah Urwah bin Utbah. Lalu si Barrod setelah membunuh Urwah, menyuruh beberapa orang di situ pengikutnya untuk memberikan kabar kepada kaumnya mengenai kejadian ini. Kepada siapa? Kepada suku Kinanah. Sedangkan Urwah adalah suku Qais.
Dan Urwah pun ini juga punya orang ketika dalam membawa dagangan ini ngadu juga kepada kaumnya si Urwah. Kaum si Urwah ini adalah kaum Qais. Nah, ketika kaum Qais mendengar kejadian ini, langsung marah mereka semua dan ingin menuntut balas pada si Barot. Dan kaum Kinanah ini telah mengetahui bahwa si Barot telah membunuh Urwah dan kaum Qais tidak menerimanya. Akhirnya kaum Kinanah ini bersekutu dengan kaum Quraisy untuk menyiapkan pasukannya, karena pasti nih suku Qais akan menuntut balas. Akhirnya mereka janjian perang di Nakhlah, tempat yang terletak antara Mekah dan Thaif. Perang nih. Kok di sini tuh ibaratnya tawuran. Yuk, tawuran di mana? Yuk sono gitu. Jadi udah janjian nih, kita perang sono yuk, ayo sono. Akhirnya terjadi pertempuran hebat di Nakhlah. Kenapa dikatakan perang Fijar? Karena perang ini terjadi di bulan-bulan haram, yang mana bulan haram itu orang Arab itu nggak boleh ada pertumpahan darah, apalagi perang. Sedangkan Barot membunuh Urwah bin Utbah ini ketika di bulan haram. Terjadilah peperangan hebat ini di bulan haram. Maka dinamakan perang Fijar. Kemudian terjadi peperangan di Nakhlah yang sangat panas dan hebat, dan ini terjadi sampai tengah malam. Kemudian istirahat, dilanjutin lagi besok paginya. Perang lagi, begitu lagi sampai tengah malam, istirahat, datang lagi besok, dan itu sampai berhari-hari, ya, sampai berhari-hari. Bahkan dikatakan dalam referensi lainnya, perang Fijar ini terjadi sampai 4 tahun. Tapi 4 tahun ini tidak berhari-hari perang terus, enggak. Tapi terjadi dilanjutkan lagi di tahun depan. Nah, pada tahun pertama ini suku Qais berkata, karena udah berhari-hari nggak ada yang menang kalah, dan tar menang tar kalah, tar menang tar kalah, suku Qais berkata, aku tidak akan menyia-nyiakan darah Urwah begitu saja. Kita lanjutkan tahun depan di pasar Ukas. Akhirnya mereka janjian lagi tahun depan di pasar Ukas. Begitu lagi terjadi buat berantem lagi, ketemu lagi di tahun depan. Jadi perangnya ini sampai bisa ada haulnya. Ya, sampai ada haulnya. Dan pada saat itu Rasulullah SAW pernah ikut dengan paman-pamannya Abu Thalib, Hamzah, Zubair, Abbas, pernah ikut perang bersama mereka semua. Dan Rasulullah SAW mengut-mengutin tuh panah-panah musuhnya, diambilin, kemudian udah banyak dikasih lagi ke paman-pamannya untuk memanah lagi. Begitu terus Rasulullah SAW. Ini adalah pertama kali Rasulullah SAW ikut perang, dan ini sangat dahsyat perangnya, sangat lama dan sangat luar biasa. Dan peperangan ini dari tahun ke tahun semakin hebat, semakin panas, dan semakin banyak. Karena apa? Setiap tahunnya mereka, untuk tahun kedepannya mereka akan menyiapkan pasukan, membangun kekuatan baru, mencari bantuan-bantuan koalisi-koalisi pada suku-suku yang lain. Pada suku dari suku Kinanah, dia berkoalisi kepada suku Quraisy, suku Kinanah, suku apalagi Habasyi. Habasyi ini orang kulit hitam. Begitu juga orang Qais. Suku Qais juga menyiapkan bala pasukannya, dan dia bergabung juga dengan suku Saqif. Mereka semua membangun kekuatannya dari tahun ke tahun. Akhirnya di tahun ke berapa itu, tahun keempat, makin hebat, makin serem pertempuran ini. Dan sayangnya pertempuran ini terjadi di bulan-bulan haram. Akhirnya pemimpin-pemimpin Arab, mereka sudah mulai ingin menyudahi peperangan ini. Kan udah mulai sadar, udah dah cukup dah, yuk perang dah ya, jangan perang-perang lagi dah. Yuk kita ketemu nih pemimpin-pemimpin dari setiap suku. Akhirnya mereka berdamai untuk mensudahi peperangan ini. Banyak yang bertanya, dalam perang Fijar ini siapa yang menang? Suku Quraisy atau suku Qais? Kalau di dalam riwayat cerita ini sebenarnya yang menang adalah suku Quraisy. Ya jelas, karena suku Quraisy ini yang memimpin bukan orang sembarangan. Dari Bani Hashim aja udah ada Zubair bin Abdul Muthalib, itu paman Nabi yang mimpin semua. Ikut pula paman-paman Nabi yang lain adalah ada Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Abu Thalib. Itu semua jagoan semua. Tuh mereka panglima semua, pemimpin dari setiap kabilah. Mereka bukan orang-orang sembarangan, mereka juga jago berantem, jago perang. Dan dari Bani Umayyah juga ada Harb bin Umayyah, dan dia adalah seorang tokoh, adalah panglima umum. Ada pemimpin umum dari suku Quraisy itu adalah Harb bin Umayyah. Luar biasa dia karena tokoh yang segani. Kalau diterusin perang Fijar ini, maka suku Quraisy akan kalah dalam peperangan ini. Kesepakatan mereka adalah barang siapa yang memiliki korban paling banyak, maka mereka berhak mengambil diat. Diat itu adalah sebuah tebusan. Maka setelah dihitung korban-korban, ternyata korban dari suku Quraisy ini paling banyak. Akhirnya Harb bin Umayyah memberikan putranya sebagai jaminan yang bernama Abu Sufyan.
Jadi Abu Sufyan ditawan oleh suku Qais agar bisa ditebus nih jumlah korban-korban yang mati pada suku Qais ini. Nanti orang-orang Quraisy ini akan menebusnya. Dan begitu juga suku Qais, dan akan membayar diat juga. Dan begitu sebaliknya. Demikianlah peperangan ini berakhir. Sebuah peperangan yang hampir mirip dengan perang-perang sebelumnya yang berawal dari perkara-perkara remeh. Hingga sampai Allah menyatukan hati-hati mereka dengan datangnya cahaya Islam. Masya Allah. Yaitu kedatangan Rasulullah SAW. Mungkin itu aja kisah singkat dari Perang Fijar. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun berada. Tetap ikuti tayangan terbaru dari Jundu Channel ini agar bisa bermanfaat buat antum semua. Jika suka, like, komen, dan share buat jariah antum semua. Kita sebarkan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.